Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hari kenaikanmu ke surga, diperingati dengan situasi virus corona. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kami beribadah di rumah kami masing-masing untuk merayakan kenaikan-Mu di tahun ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tema kita adalah apa makna kenaikan Yesus bagi kita saat ini. Kita saat ini sedang merayakan hari raya besar yang keempat dari perayaan kekristenan. Yang pertama, kita sudah merayakan tentang Natal, kelahiran Yesus Kristus. Dia datang dari surga turun ke dunia ini. Dan kita juga sudah merayakan yaitu kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, karena upah dosa ialah maut, harus ada yang mati. Dan Yesus menggantikan kita mati di dalam kayu salib. Yang ketiga, kita sudah merayakan juga kebangkitan Yesus dari kematian. Dia bukan sama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di dunia ini, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan pada saat ini kita merayakan yaitu kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga adalah membuktikan bahwa apa yang dia katakan, bahwa Yesus atau Allah kita bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Dan bahkan juga kenaikan Yesus ke surga membungkam pandangan bahwa Yesus bukan mati, tetapi digantikan oleh murid. Dan bahkan kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang menyelesaikan penyelamatannya dengan 3 tahap ini sampai keempat, yaitu kenaikan Yesus hari ini yang kita peringati. Apa maknanya kenaikan Yesus ke surga bagi kita? Yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Hal ini dapat kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, 3. Dia berkata bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada Aku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jelas mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa Allah Yesus yang sudah kita percayai, Dia berjanji menyediakan tempat. Tidak ada ajaran dan tokoh-tokoh di dunia ini yang menjamin pengikutnya berada di surga dan menyediakan tempat di surga. Tetapi hanya Yesus yang menjanjikan semua pengikutnya yang percaya dan melakukan kehendaknya di dunia, dan Dia menyediakan tempat bagi mereka di surga. Ini yang membuat kita sangat bersuka cita, sangat bersuka cita juga untuk hidup di dunia ini. Walaupun kita mungkin kadang susah, kadang sedih, kadang banyak pergumulan, tetapi pada saat ini mengingatkan kita, kalaupun kita akan dipanggil Tuhan, bahwa kita sudah pasti masuk surga. Karena Yesus berjanji Dia sudah menyediakan tempat untuk kita di surga. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah yakin bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga? Ini harus kita jawab. Ini yang harus kita renungkan dalam-dalam dalam hidup kita. Orang yang sudah yakin bahwa dia sudah mendapat tempat di surga, maka dia akan sudah memulai bagaimana selayaknya hidup di surga. Bagaimana selayaknya hidup nanti di kerajaan surga. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam kerajaan surga tidak lagi kawin mengawinkan, tidak ada lagi bisnis apapun, tapi tugas dan tanggung jawab kita adalah mendengar firman Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan di surga. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah di dunia ini sudah memulai dan sudah senang melakukan itu? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena itulah tanggung jawab orang-orang yang akan ke surga. Maka jangan kita mau mengatakan pasti masuk surga, tetapi kita tidak pernah ibadah, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah mau menyembah Tuhan dengan setia dan jujur dan taat. Dan bahkan di dalam situasi virus corona ini mau mencobai kita, apakah kita benar-benar sudah yakin hidup di surga, memuji, memuliakan Tuhan? Ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kalau belum, mari kita perbaiki, masih ada waktu. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita harus sudah layak benar-benar. Dan kalaupun jadi nanti dan sudah kita nanti ke surga, kita tidak kaget lagi untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita renungkan dan mari kita koreksi diri kita. Yang kedua adalah Yesus menjadi imam besar bagi kita di surga. Kalau kita melihat dalam Ibrani 8 ayat 1, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Allah, kanan tahta yang maha besar di surga. Yesus di surga adalah sebagai imam besar kepada Bapa. Apa tugas imam? Kalau kita melihat di perjanjian lama, tugas imam ialah untuk membawa semua korban-korban bangsa Israel
menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah. Dan itu tugas iman. Maka kita pun mempunyai imam besar di surga, membawa semua pergumulan kita, membawa semua masalah kita, membawa semua penyembahan kita, membawa semua apa yang kita persembahkan pada saat ini di dunia ini. Yesus menjadi imam kita, imam besar kita kepada Bapa. Maka pertanyaan bagi kita, kalau kita sudah yakin Yesus menjadi imam besar di surga, apakah kita selama ini sudah menyampaikan seperti umat di bangsa Israel dulu? Mereka membawa persembahan, membawa permohonannya, dan bahkan persembahannya yang terbaik, tidak bercacat, bahkan yang paling itu yang dipersembahkan kepada Allah. Menjadi pertanyaan kita sekarang, untuk Tuhan Yesus yang menjadi imam besar kita di surga, sudahkah kita memberikan hidup kita ini yang terbaik menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau belum, mari kita koreksi diri, supaya kita benar-benar bahwa Yesus menjadi imam besar, membawa semua penyembahan kita, persembahan kita, doa-doa kita, permohonan kita kepada Bapa. Maka kita diinginkan untuk proaktif, mau datang, mau bersekutu, mau memberikan yang terbaik kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Yang ketiga adalah supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biasanya orang yang menjadi saksi adalah orang yang melihat, menyaksikan kejadian itu, maka dia diangkat menjadi saksi. Maka kalau kita dikatakan menjadi saksi Yesus, maka kitalah orang-orang yang sudah melihat dengan mata kita sendiri, mengalami dengan pengalaman kita sendiri, merasakan dengan pengalaman kita sendiri kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Itulah yang memang kita saksikan di dunia yang sedang membutuhkan kesaksian kita. Kesaksian kita ini membutuhkan keberanian kita untuk mau mengungkapkan, mengatakan apa yang kita alami, apa yang kita lihat dari kasih Allah, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tadi sudah merasakan bahwa kita sudah pasti masuk surga, tapi ada saudara kita tidak pernah yakin masuk surga, dan bahkan untuk ke surga pun tidak mereka tahu. Jadi kalau kita sudah yakin masuk surga, maka kita sendiri sudah harus menyaksikan itu kepada orang-orang yang belum yakin masuk surga, kepada orang-orang yang tidak pernah mereka bicara ke surga. Dan kalaupun selama ini kita sudah merasakan kasih pertolongan Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan berkat yang melimpah, hal-hal yang banyak yang kita terima, kesehatan dan yang lain-lain, apakah kita sudah saksikan? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi semua adalah kasih pertolongan Tuhan. Sudahkah kita bagi itu? Sudahkah kita seringkan itu? Sudahkah kita saksikan itu kepada orang-orang? Ingat, banyak orang yang saat ini menuju kepada kebinasaan, dan mereka hidup tidak punya masa depan. Mereka menjalani hidup ini tidak punya kepastian.
Tapi kita yang sudah punya kepastian masuk surga, dan bahkan semua yang kita terima adalah dari anugerah Tuhan semata, maka itulah yang harus kita saksikan, yang harus kita bicarakan dengan orang-orang, sehingga mereka percaya akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, atas pertolongan Kristus dan bahkan keselamatan Kristus mereka percayai untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita di hari kenaikan Yesus ke surga ini. Apalagi situasi sekarang, virus corona melanda dunia dan bahkan kita saat ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, bisakah kita menyaksikan kasih Tuhan dalam situasi seperti ini? Bisakah kita berbagi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam situasi seperti ini? Atau apakah kita sama dengan dunia sana dengan ketakutan dan bahkan tidak mau lagi dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, tidak mau berani lagi untuk bersekutu dengan Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, tidak ada yang dapat kita saksikan. Tapi Kristus mengingatkan kita supaya jangan hanya seremonial. Makna kenaikan Yesus, mari renungkan. Apakah kita sudah mendapat tempat di surga? Apakah kita sudah yakin semua apa yang kita berikan itu menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi imam besar di surga? Dan apakah kita sudah bisa menyaksikan kasih Kristus dari hal yang paling kecil sehingga orang lain juga bisa merasakan pertolongan? Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan memberkati semua keluarga kita, gereja kita, jemaat kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih firman mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mempunyai keyakinan bahwa Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Kau sudah membuat jadi imam besar, membawa semua persembahan kami di surga. Bahkan juga kami sudah yakin bahwa Engkau mempercayakan mandat ini kepada kami untuk menyaksikan keselamatan-Mu, menyaksikan kasih-Mu, menyaksikan pertolongan-Mu, sehingga orang lain yang belum mengenal Engkau mereka percaya dan mereka telah bisa masuk surga seperti kami. Mampukan dan berikan keberanian itu kepada kami supaya kami benar-benar bisa menyaksikan Kristus, kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat untuk mengalami semua dan menghadapi situasi kondisi virus corona ini, sehingga cepat berlalu dan kami terus diberkati Tuhan menjadi Allah. Dalam Yesus Kristus, Yesus kami berdoa. Amin.